Hai, selamat datang kembali di Treonis Channel. Kali ini aku akan membahas cara melakukan uji paired sample t-test menggunakan SPSS. Penasaran? Let's check it out. Baik teman-teman, sebelum kita memasuki cara melakukan uji paired sample t-test menggunakan SPSS, ada baiknya kita pahami dulu konsep dasar dari uji tersebut. Uji paired sample t-test bertujuan untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan rata-rata dua sampel yang berpasangan, dan data yang diuji adalah perbedaan rata-rata sebelum dan sesudah. Syarat dilakukannya uji paired sample t-test antara lain data berdistribusi normal, skala data interval atau ratio, dan data itu berpasangan, yaitu berasal dari sumber yang sama. Uji paired sample t-test merupakan bagian dari statistik parametrik. Nah, apabila ditemukan data yang tidak berdistribusi normal, maka dapat dilakukan dengan metode uji statistik non-parametrik, yaitu uji Wilcoxon. Untuk uji Wilcoxon sendiri, kita akan membahasnya di kesempatan yang lainnya. Selanjutnya, langsung saja kita masuk ke contoh kasus uji paired sample t-test. Seorang peneliti ingin mengetahui dampak dari pandemi COVID-19 terhadap perubahan pendapatan pedagang kaki lima. Penelitian ini bertujuan untuk, pertama, mengidentifikasi apakah terjadi penurunan pendapatan pedagang saat pandemi COVID-19. Kedua, apakah terdapat hubungan yang signifikan antara kedua data atau variabel sebelum dan saat pandemi. Yang ketiga, apakah ada terjadi perubahan yang signifikan antara sebelum dan saat pandemi COVID-19 terhadap pendapatan pedagang. Untuk membuktikan hal tersebut, diambil sebanyak 15 pedagang sebagai sampel dalam penelitian ini, dan data itu terlampir di Excel. Nah, teman-teman, intinya tadi lampiran data perubahan pendapatan pedagang kaki lima dari sebelum pandemi dan saat pandemi, di mana diambil sekitar 15 sampel berupa pedagang kaki lima dengan pendapatan sebelum dan saat pandemi. Nah, ini kita masukkan ke SPSS. Namun sebelum masukkan ke SPSS, kita ubah dulu menjadi number supaya nanti dapat terbaca di SPSS. Selanjutnya kita buka SPSS. Nah, pada kesempatan kali ini aku menggunakan SPSS versi 21. Cuman kalau teman-teman hanya memiliki SPSS versi 16 ataupun di bawahnya masih bisa, tidak masalah. Selanjutnya kita ke variable view. Kita namakan yang pertama itu adalah pendapatan sebelum pandemi. Ingat ya teman-teman, untuk menambahkan spasi kita perlu menggunakan slash agar tidak rusak. Selanjutnya yaitu pendapatan slash saat slash pandemi. Nah, desimalnya kita hilangkan jadi 0 karena tidak ada desimal. Dan jangan lupa measure-nya atau ukurannya itu adalah scale, data scale. Seperti itu, langsung kita masuk ke data view. Nah, di sini kita rapikan sebentar. Terus kita masukkan seluruh data yang telah kita dapat di Excel tadi. Jadinya seperti ini. Nah, setelah itu kita cek di sini. Nah, di sini adalah kita harus mengecek dulu apakah data itu adalah data yang berdistribusi normal dengan cara menguji normalitas dengan ketentuan seperti ini. Caranya gimana? Caranya kita analyze, terus descriptive, statistik, explore, lalu kita masukkan ini dua menjadi dependent list, klik plot, baru klik normality plot, continue, lalu oke kan. Nah, ini adalah output dari tes uji normalitas teman-teman, dan salah satu tabelnya sudah saya masukkan ke PDF. Nah, dari dasar pengambilan keputusan uji normalitas bahwa jika nilai signifikannya di atas 0,05, maka data berdistribusi normal. Dan jika nilai signifikannya di bawah atau di
lebih kecil dari 0,05, maka data berdistribusi tidak normal. Kita lihat tabelnya yang di SPSS tadi, saya sudah pindahkan ke PDF. Ternyata signifikan dari variabel pendapatan sebelum yaitu 0,108 atau 0,108. Ini lebih besar daripada 0,05. Juga terjadi pada variabel pendapatan saat pandemi, di mana nilai signifikannya 0,330, yaitu lebih dari 0,05. Maka dapat disimpulkan bahwa data dari yang saya dapat ini adalah data distribusi normal. Jadi bisa kita lanjutkan untuk uji paired sample t-test. Selanjutnya teman-teman, kita langsung melakukan pengujian sampel t-test teman-teman, atau uji paired sample t-test. Dengan ketentuan seperti ini, cara gimana? Mudah saja. Pertama kita hapus dulu output dari uji normalitas tadi. Terus kita kembali ke halaman utama SPSS. Kita klik Analyze. Nah, di sini kita pilih Compare Means di menu Compare Means. Terus di sini ada namanya Paired Sample t-test. Nah, seperti itu teman-teman. Lalu kita pindahkan seluruh variabelnya ini. Yang ini variabel 1, yang satu lagi variabel 2. Jadi ada dua variabel sebelum dan saat pandemi. Seperti itu. Langsung kita oke-kan teman-teman. Nah, ini sudah keluar output dari SPSS-nya 3 ini, dan outputnya sudah saya pindahkan ke PDF agar lebih mudah untuk menginterpretasinya. Nah, di sini ada dasar pengambilan keputusan uji sampel t-test. Jika nilai signifikan to-tell lebih kecil dari 0,05, maka terdapat perbedaan yang signifikan pendapatan pedagang kaki lima antara sebelum dan saat pandemi. Dan jika nilai signifikannya lebih besar dari 0,05, maka tidak terdapat perbedaan yang signifikan pendapatan pedagang kaki lima antara sebelum dan saat pandemi. Decode adalah ketiga tabel yang ada di output tadi. Ini adalah interpretasi per tabelnya. Interpretasi yang pertama yaitu pada tabel paired sample statistik, di mana mean atau rata-rata pendapatan ini terjadi penurunan dari pendapatan sebelum pandemi menjadi pendapatan saat pandemi, yaitu dari 3.106.666 menjadi 2.363.333. Dari sini kita dapat mengambil keputusan atau kesimpulan bahwa terjadi penurunan atau perubahan pendapatan antara sebelum pandemi dan saat pandemi. Kita lanjut ke tabel kedua, yaitu paired sample correlation. Ini untuk menjawab yang tujuan kedua, di mana nilai signifikan dari dua data ini yaitu 0,000. Dengan data 0,00 ini menunjukkan bahwa itu lebih kecil daripada 0,05, sehingga dapat disimpulkan bahwa kedua data, yaitu data pendapatan sebelum dan pendapatan saat pandemi, adalah data yang berpasangan. Seperti itu teman-teman. Kita lanjutkan ke tabel ketiga, yaitu output ketiga, paired sample test. Nah, di sini kita dapat melihat bahwa signifikannya yang to-tell ini adalah 0,10. Sedangkan di sini tadi kita bisa melihat bahwa jika nilai signifikannya itu di bawah 0,05, maka terdapat perbedaan yang signifikan. Di sini ternyata 0,010 adalah di bawah 0,05, yaitu lebih kecil daripada 0,05. Maka dapat disimpulkan bahwa terdapat perbedaan yang signifikan pendapatan pedagang kaki lima antara sebelum dan saat pandemi. Seperti itu teman-teman. Sangat mudah bukan? Oke, mungkin sekian yang bisa saya bagi di kesempatan kali ini. Jangan lupa like, subscribe, dan share. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.